Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang Lamin Tawuksul. Lamin adalah rumah orang Dayak yang panjang, besar, dan tinggi. Di rumah Lamin itu tinggal sekian banyak orang. Dari sekian banyak orang itu, tinggallah seorang janda yang telah lama ditinggal suaminya sejak anaknya masih sangat kecil. Namanya Minai. Anak pertama Minai umurnya masih 9 tahun. Namanya Mata. Anak yang kedua berumur 6 tahun, bernama Jikju. Mereka sangat akur dan jarang sekali terdengar pertengkaran, apalagi sampai perkelahian. Mereka selalu hidup gotong royong, tolong menolong, dan saling menyayangi. Pada hari Minggu, Minai pergi ke tepian sungai dengan membawa kail di tangannya. Si Minai mencari-cari tempat yang bagus untuk meletakkan kailnya dan banyak ikannya. Dipilihnya tempat yang teduh, diundang oleh dedaunan, serta mudah untuk menaruh kailnya. Cukup lama Minai berada di tempat itu, namun kailnya tidak ada yang memakan. Sesekali ada yang menariknya, seperti ditarik oleh ikan yang sedang bermain-main. Tapi setelah diangkat, hanya umpan kailnya yang habis. Minai tetap sabar menanti dan menanti. Tiba-tiba, ada ulat bulu yang menggantung di hadapannya. Ia pun menggeser tempat duduknya ke kanan dan mengusir ulat bulu itu menggunakan serawat. Bersamaan dengan itu, Minai terkejut karena kailnya ada yang menarik. Kail itu sangat susah ditarik karena ikannya sangat besar. Setelah ditarik, ikan itu menggelepar-gelepar. Ikan itu panjang, kulitnya hitam mengkilap, tidak bersirip, dan panjang, besar, cukup untuk makan 3 hari. Sesampainya di rumah, dia membersihkan ikan itu dan memotong-motong ikannya menjadi beberapa bagian. Dia mengasih tugas itu ke Mata karena ia mau ke kebun mencari lalapan. Si Mana dititipkan tugas untuk membolak-balik ikan itu sampai matang. Dan ibunya berpesan, janganlah engkau tertawa di depan ikan yang sedang dibakar. Tidak boleh pemata. Namun Mana dan Jiju lain pula lakunya. Saat ikan itu sedang dibakar, kalau merasa konyol dan lucu, mereka tertawa. Sesekali ikan itu hampir jatuh, tapi dikembalikan lagi ke atap pembakarannya. Dan jika ikan itu mau jatuh lagi, tertawa juga lah mereka. Tapi angin di luar semakin berhembus kencang. Wush! Ikan itu pun berkata, aku telah kalian potong-potong, aku telah kalian siksa untuk menjadikan makanan. Mana dan Jiju tidak terkejut, mereka malah semakin tertawa. Kalian, ikan itu mau turun dari atap pembakaran katanya, sedangkan kita di sini. Mana menambahkan,
jika ingin melihat aku turun dari atap pembakaran. Lihat Kak, ikan itu menyuruh kita memanggil ibu kita kalau ingin melihat dia turun dari atap pembakaran katanya. Padahal dia saja tidak bisa bergerak karena lagi dibakar. Kalian ingin melihat buktinya? Kata si Ikan pun menyatukan potongan badannya bagian demi bagian. Dia sambungkan. Dan dia pun turun dari atap pembakaran. Orang-orang di dalam langit terkejut karena di luar angin terus bertambah kencang. Wush, wush, wush. Orang-orang di dalam langit kebingungan. Orang-orang yang lagi ada di ladang juga pulang ke rumahnya karena bingung melihat situasi yang ada di rumah Hamid. Di depan rumah Hamid pun banyak sekali orang-orang yang berdatangan melihat apa yang sedang terjadi. Bersamaan ikan itu pun turun ke dalam sungai. Bersamaan dengan itu, Lamin pun ikut turun ke dasar sungai. Minai hanya bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh ketiga anak. Mereka telah melanggar pamantang, melanggar adat nenek moyang. Orang-orang yang ada di dalam langit hanya berlari-lari karena kaget karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka pun hanya bergerak-gerak di dalam langit, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, Hamid pun bergerak turun ke dasar sungai. Hamid pun ikut turun ke dasar sungai dan konon katanya di malam-malam Jumat tertentu akan nampak rumah Hamid di dasar sungai. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.